Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan memutus dugaan pelanggaran etik Hakim MK termasuk Sang Ketua Anwar Usman 7 November besok. Hari ini MKMK menggelar rapat tertutup merundingkan isi putusan. Sekretariat MKMK menyebut rapat digelar tertutup mulai pukul 9 pada pagi tadi, saudara. Setelah rangkaian panjang sidang etik yang memeriksa ke-9 Hakim Konstitusi, termasuk para pelapornya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah mencapai kesimpulan. Kamis lalu, Ketua MKMK Jimli Asidiki menyebut draft putusan sudah disiapkan, namun isi rinciannya masih dirundingkan. Ada 21 laporan yang masuk soal dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi, terutama terkait putusan pada 16 Oktober 2023, perkara syarat usia Capres-Cawapres. Ketua Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono pagi tadi mengonfirmasi soal rapat internal MKMK untuk merundingkan isi putusan besok. Rapat internal tertutup. Rencananya pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi siap memutus perkara dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi terkait putusan syarat Capres-Cawapres. Dalam perjalanan sidang etik yang digelar, Ketua Majelis Kehormatan MK mengungkap ada sejumlah kejanggalan dan kebohongan pada Hakim Konstitusi dalam memutus perkara syarat usia Capres-Cawapres. Salah satu kebohongan yang diungkap MKMK adalah soal ketidakhadiran Ketua MK Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim pada perkara yang menolak gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres. Ada juga kejanggalan soal penarikan dan pendaftaran ulang gugatan yang permohonannya dikabulkan MK. Disinggung soal dugaan berbohong saat rapat permusyawaratan hakim, Ketua MK membantah telah berbohong soal ketidakhadirannya. Ia mengaku sedang sakit namun memaksakan masuk kantor setelah minum obat yang berakibat ia ketiduran. Allah, saya sumpah lagi di Bedelir, saya memang sakit. Jadi alasannya karena sakit bukan karena ada. Saya ini udah jadi hakim dari tahun 85 ya. Alhamdulillah. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya berurusan seperti ini. Kalau sakit itu harus menyerahkan surat. Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, saya tiduran. Seluruh keterangan dari Hakim Konstitusi telah diperdengarkan di sidang etik Majelis Kehormatan. Keterangan saksi dan ahli juga sudah dimintai. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki mengklaim MKMK sudah menggelar rapat internal untuk merumuskan putusan etik terhadap Hakim MK, termasuk Ketua MK Anwar Usman yang paling banyak dilaporkan pasca putusan syarat usia Capres-Cawapres. Kami sudah tuntas mengadakan pemeriksaan semua hakim dan bahkan ketua. Diakhiri dengan pemeriksaan kembali ketua, konfirmasi, mendengarkan pembelaan dirinya, rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Sidang putusan etik Majelis Kehormatan MK akan digelar pada Selasa besok. Putusan ini ditunggu semua pihak karena menyisakan tanda tanya apakah berpengaruh atau tidak pada pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV.